Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Kumaha watosna dalaman piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Gen-gen kabare apa runganan nu apa kareba? Kiape kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, dan juga kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Ya, tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada salah satu postingan warganet tetangga dari akun TikTok Malaysia Juara. Dalam cuitan ia menulis tim saja full naturalisasi tapi gak lolos ke AFC. Kemudian ada juga postingan lainnya yang ia tulis percuma lolos Piala Dunia tapi gak lolos AFC. Siapakah itu? Dan ternyata setelah di cross check hampir semua postingannya menghubungkan sepak bola antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Ya, kalau dilihat sepertinya orang ini bangunnya kesiangan dan telat update bahwa Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang sudah lolos dalam Piala AFC 2027 dan tidak lagi melalui babak kualifikasi sebagaimana Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya. Sehingga banyak pula warganet tetangga maupun medianya mengulas kegagalan Malaysia ke Piala Dunia dan harus melalui babak kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Indonesia sekali lagi mencipta sejarah dengan Timnas Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Tim-tim yang beretap dalam pusingan ketiga ni bukan cacalang. Ada Jepun, ada Korea Selatan, ada Iran. Malam gotong haya tu lain macam, world class orang cakap. Tapi yang paling penting, player favourite saya Rizky Ridho skor go header. Kemenangan ni secara langsung melayakkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Tak pelik pun diorang ni layak sebenarnya. Diorang ni memiliki pemain yang berkualiti dan berdisiplin. Untuk rakyat-rakyat Indonesia, kalian nikmatilah momen ini. Oke, Indonesia menempati salah satu slot tim yang lolos ke Piala Asia 2027 dari 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara dalam Piala Asia 2027 akan ada 24 peserta. Artinya masih ada 6 slot yang harus diperebutkan oleh tim-tim lain termasuk Malaysia dan harus melalui jalan yang lebih panjang. Ini kita nak bawa korang untuk sama-sama kita borak macam mana peluang Malaysia untuk kelayakan Piala Asia 2027. Maklum semua, saya percaya semua dah tahu memang kita dah tersingkir daripada saingan kelayakan Piala Dunia 2026 selepas keputusan yang tak berapa memihak kepada kita pada minggu lepas, di mana kita hanya mampu mencatat keputusan seri bersama Kyrgyzstan dan kemudian hanya mampu menang 3-1 mengatasi Chinese Taipei, dan dengan itu peluang untuk kita ke Piala Dunia 2026 telah pun tertutup. Namun perjuangan kita bukan setakat itu, masih ada misi besar yang kita perlu teruskan, iaitu kita perlu melayakkan diri untuk Sukan Asia 2027. Kita baru saja mencatatkan sejarah pada Januari lalu layak ke Piala Asia di Qatar, dan kita seharusnya ambil peluang ini untuk secara regular. Selepas ini kita layak ke Piala Asia setiap edisi. So, bagaimana agaknya peluang kita untuk layak ke Piala Asia 2027? Untuk pengetahuan semua, ini adalah fakta untuk ketika ini, okey? Ketika ini kedudukan masih boleh berubah sebab keputusan untuk pembahagian kumpulan kelayakan Piala Asia 2027 hanya akan berlangsung pada Disember nanti. So, kita ada kira-kira dalam 5 ke 6 bulan untuk kita cuba naikkan ranking. Manalah tahu kita boleh capai ke pot 1, sebab pasukan yang terbawah dalam pot 1 adalah pasukan India di ranking ke 121, manakala kita Malaysia berada di pot yang kedua dengan ranking 138. Bermaksud seandainya Malaysia ingin meletakkan diri dalam pot 1, kita perlu menaiki 17 anak tangga. Kalau ikut sekarang, biar aku bacakan sikit kedudukan negara-negara yang ada pada setiap pot. Pot 1 ada pasukan Libya, Tajikistan, Thailand, Vietnam, Lebanon dan juga India. Manakala pot 2 yang melibatkan pasukan kita ada Filipina, ada Turkmenistan, Afghanistan, Singapura dan Yemen. Untuk pot yang ketiga ada Hong Kong, Chinese Taipei, ada Bangladesh, ada Myanmar, Nepal dan Maladewa. Dan yang pot keempat, pot terakhir ada Bhutan, Laos, Pakistan dan juga pemenang-pemenang perlawanan playoff, iaitu playoff pertama Sri Lanka menentang Kemboja, playoff kedua Timor Leste menentang Mongolia dan Brunei Darussalam menentang Macau. Jadi ini adalah pembahagian pot-pot pada ketika ini mengikut ranking sekarang. So kita nak bawa anda semua untuk komen siapa yang korang rasa sebaiknya untuk
untuk Malaysia berada dalam kumpulan tersebut. Pasukan-pasukan ini akan dibagi kepada 6 kumpulan, 4 kumpulan dalam setiap grup dan hanya juara kumpulan sahaja yang akan layak. Jadi kalaulah dilihat pada pot-pot ni, kalau tanya aku, pilihan aku of course kalau dari pot 1, aku harapkan India akan bersama kita lah. Sebab dalam kalangan pot 1 ni boleh katakan semua pasukan yang ada di situ kita tak ada rekod yang baik kecuali India. Sebab last kita jumpa India adalah pada Pesta Bola Merdeka 2023. Kita berjaya menewaskan India 4-2. Jadi tak mustahil untuk kita tewaskan India sekali lagi. Manakala untuk pot 2 iaitu diwakili oleh pasukan Malaysia kita. Dan pot 3 kalaulah boleh aku nak pilih pasukan Bangladesh. Ingat lagi tak masa kita nak melayakan diri dalam Piala Asia Qatar ni, Bangladesh ada dalam satu grup kita dan di mana vibe yang dia bawa fan Bangladesh ketika berlawan dengan Malaysia di Stadium Kat Jalil. Wow, aku rindukan vibe tu. Memang luar biasa. Fan dia ramai. Aku nak suasana tu. Dia dapat dengan naikkan juga moral pasukan kita. Dan juga kalau boleh dalam pot 4, mungkin sebab ramai banyak pasukan Asia Tenggara di situ, kalau boleh biar Brunei lah. Sebab kita tahu mungkin Brunei kita dapat banyak maklumat tentang pasukan dia dan juga kita rasa dan juga aku percaya untuk kita menewaskan Brunei bukanlah satu masalah. Jadi aku rasa kalau dah kumpulan tu dibarisi oleh India, Malaysia, Bangladesh dan Brunei, insya-Allah untuk jadi juara kumpulan tidak mustahil dan kita akan layak ke Piala Asia 2027. Baik kawan, ini ada sebuah berita dari Malaysia juara. Ada akun TikTok seperti itu. Dia mengatakan seperti video tadi bahwa percuma mempunyai pemain naturalisasi yang banyak tapi tidak lolos AFC atau Piala Asia 2027. Seperti dikatakan dari Atano Media tadi, dia itu bangunnya kurang pagi kawan. Atau bangun kesiangan. Yang jelas dengan lolosnya Indonesia ke round 3 atau putaran ketiga, dengan otomatis Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Tidak perlu melalui kualifikasi seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tentu dengan adanya kualifikasi itu lebih berat kawan, perjuangannya juga berat sekali karena hanya dibutuhkan sedikit tim dari banyaknya tim, kan begitu toh. Jadi yang jelas orang Malaysia ini bangunnya kurang pagi lah, orang kesiangan. Karena banyak influencer manusia yang sudah ngerti seperti di akun TikTok yang lain tadi yang menanggapi bahwa lolosnya Indonesia ke putaran ketiga itu merupakan apa itu? Bisa mengantarkan Indonesia lolos ke AFC tanpa melalui kualifikasi gitulah. Jadi lolos putaran ketiga Piala Dunia itu sekaligus sebagai jalan menuju AFC tanpa kualifikasi. Begitu kawan. Ada 18 negara dan sisanya nanti baru direbutkan yang masuk kualifikasi seperti Malaysia, Thailand, Vietnam itu tadi. Oke ya, cukup sekian dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.